Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Bustanul Arifin, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Sultan Agung. Pada mata kuliah Elektronika Digital ini akan kita lanjutkan mengenai materi seri IC TTL, yaitu IC Integrated Circuit, transistor logic atau TTL. Selanjutnya adalah kita akan membahas IC TTL yang berjenis open collector atau kolektor terbuka. Kita perlu ingat kembali bahwa sebelumnya gerbang NAND untuk seri TTL terdiri atas 4 transistor, Q1, Q2, dan Q3 serta Q4. Untuk jenis ini, jenis open collector, pada rangkaian tersebut menghilangkan rangkaian transistor Q3 beserta resistor yang ada di atasnya. Jadi rangkaiannya seperti ini, bentuknya sama persis tetapi dengan cara menghilangkan resistor dan transistor Q3. Sehingga ketika kita akan menganalisa rangkaian ini dengan input A dan B di sini 00, 01, 10, 11 sama persis dengan rangkaian digital IC NAND yang biasa yang mempunyai pasangan totem pole, yaitu pasangan Q3 dan Q4 yang cara bekerjanya adalah selalu bergantian. Tetapi perlu diketahui bahwa untuk rangkaian ini, untuk IC ini maksud saya, agar dia bekerja secara normal, dia memerlukan sebuah R, ya. Di sini R eksternal, resistor eksternal yang disebut dengan istilah dengan R pull up. Kenapa pull up? Karena dia dihubungkan dengan plus 5 volt atau VCC. Gitu. Sehingga ya ini seolah-olah menggantikan dari Q3. Jika ini dihilangkan, ya, tanpa adanya ini, maka dia tidak akan bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Ini disebut dengan open collector. Ada kelebihan dan kelemahannya, ya. Kelebihannya dia, ya, outputnya di sini dia akan menunjukkan harga yang pasti yang mendekati dengan logika yang diinginkan, apakah itu 0 atau 1. Berbeda ketika di sini ada rangkaian R dan transistor, ya. Kalau ini pasti, ya. Nilainya di sini adalah R pull up ini sekitar 1 kilo ohm. Ya. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah kita memerlukan R tambahan, komponen tambahan. Tapi ya saya kira tidak masalah karena harga resistor adalah sangat murah sekali. Sehingga ini jika Q4 on, ya, ini on, V output adalah kurang atau sama dengan 0,4 volt. Ya, sangat rendah sekali, mendekati ground atau 0 volt. Jika Q4 off, ya, di sini off, maka tegangan di sini hampir seluruhnya akan masuk ke output, ya, akan keluar ke output maksudnya, ya. Jadi V output sama dengan VOH sama dengan plus 5 volt, ya, gitu. Sehingga ini 0 dan 1-nya, logika low dan high-nya ini benar-benar sesuai. Itu perbulannya. Kita lanjutkan. Ini adalah serinya IC TTL NAND open collector, yaitu 7403. Jadi sama persis, ya, bentuknya pun sama, gerbang NAND, tetapi Anda harus ingat ini adalah open collector. Sehingga jika Anda menggunakan IC ini, misalnya tiba-tiba Anda ke sebuah toko, tidak mendapatkan NAND biasa, atau IC TTL 7400, adanya hanya ini, 7403, Anda tidak perlu khawatir, beli saja ini, Anda gunakan,
tetapi perlu diingat outputnya 3, 6, 8, 11 perlu diberi R pull up senilai kira-kira 1 kilo. Jadi 7403 adalah quad 2 input NAND gate with open collector. Quad 2 maksudnya ini quad 2 input, 2 input ya. NAND-nya ini berempat, 1, 2, 3, 4. Quad itu 4. Ada gerbang NAND 2 input berempat dengan open collector. Kalau bentuk luarnya sama ya. Sama seperti itu. Selanjutnya adalah seri-seri TTL ketika kita ke sebuah toko ya. Tadi ini ya, ini 7403. Ini seri standar ya. Kadang ada yang seri tidak standar. Contohnya adalah TTL daya rendah dengan nomornya seri 74L. Jadi kalau 7403 makanya 74L03. Untuk TTL kecepatan tinggi serinya adalah 74H XX ya. Untuk TTL Schottky seri 74S, Schottky daya rendah 74LS, Advanced Schottky seri 74AS, dan Advanced Low Power Schottky seri 74ALS. Ini akan kita bahas bersama apa perbedaannya masing-masing seri ini. Yang pertama, ya, kita lihat seri-seri TTL ini adalah gerbang yang merupakan gerbang NAND ya, dengan nilai komponen Q1, Q2, Q3, Q4 dan seterusnya dengan nilai resistor ini. Maaf, ini bukan NAND ya. Kalau NAND hanya Q2, kalau gambar ini Q1, Q4, Q5 dan Q6. Tidak ada Q2 dan Q3. Ini adalah suatu gerbang logika yang lain ya. Tetapi ini saya ambil sebagai contoh dengan nilai-nilai R. Yang kita bahas adalah nilai R-nya. Untuk seri-seri yang telah disebutkan tadi, ya, contohnya IC TTL daya rendah 74LXXX ya. Rangkaian TTL daya rendah didesain dalam seri 74L secara garis besar adalah sama. Jadi gambarnya rangkaiannya sama. Yang membedakan adalah apa? Yang membedakan adalah kecuali pada semua nilai hambatan yang digunakan, nilai resistor yang digunakan. Nilai hambatan yang besar dapat mengurangi kebutuhan daya, tetapi berakibat juga pada kenaikan waktu perambatan. Sehingga ya, diperbesar nilai R-nya, ya, dia menarik arusnya kecil, tapi memang disipasi propagasinya, ya, hambatannya menjadi besar. Gerbang TTL seri ini mempunyai disipasi daya rata-rata 1 mW. Menarik dayanya kecil. Tapi waktu perambatannya agak tinggi, sekitar 33 nanosecond. Jadi Anda jangan melihat ini 33 nanosecond itu, ini kan masih kecil ya, nano itu 10 pangkat berapa? Kalau mikro 10 pangkat min 9, nano adalah mikro 10 pangkat min 6, nano adalah semut 10 pangkat min 9. Ya. Seri 74L ini sesuai untuk peralatan yang membutuhkan disipasi daya yang rendah dan tidak begitu mementingkan kecepatan. Contohnya kalkulator. Ya. Kalkulator kalau sekarang sudah tidak begitu ya, tidak begitu populer. Kalau dulu kalkulator, atau mungkin kalau Anda ke pasar, Anda masih sering melihat penjual-penjual bakul-bakul di pasar itu menggunakan kalkulator. Kalkulator itu pasti adalah sebuah komputer kecil yang di dalamnya ada IC digital. IC-nya TTL, misalnya menggunakan IC TTL, dia menggunakan seri L. Jadi, ya kalau kita lihat misalnya 3x3, dia langsung muncul 9. Tetapi sebenarnya prosesnya agak lama, ya, tidak sangat cepat. Nah, itu pun dianggap sudah cukup. Dan ya perlu baterai yang awet, sehingga R-nya besar untuk seri TTL yang digunakan, untuk 74L. Ya. Tidak mungkin baterainya harus sering ganti, dicas, tidak mungkin. Tapi baterainya bisa berbulan-bulan, bahkan sampai 1 tahun lebih. Nah, itu merupakan alat yang menggunakan seri IC TTL 74L.
Terus kebalikannya, IC TTL kecepatan tinggi. Serinya adalah 74HXXX. Ya. Rangkaian ini sama, tetapi dengan nilai hambatan yang kecil. Nilai resistor yang kecil. Dan transistornya G3 menggunakan pasangan Darlington. Darlington berarti transistor yang dipasang double. Sehingga kecepatan pensaklarannya, switchingnya ini tinggi. Kalau tadi 33 nanosecond, sekarang hanya 6 nanosecond. Tetapi akibatnya apa? Disipasi dayanya 23 miliwatt. Kalau tadi hanya 1 miliwatt. Nah, jadi ada keunggulan, ada kelemahan. Ini adalah contohnya. Tetap bentuknya sama, tetapi Anda lihat 74H00. Nah, ini high, kecepatan high speed. Sekarang kita bahas IC TTL Schottky 74SXXX. Ya. Pada TTL standar, TTL daya rendah, dan TTL kecepatan tinggi, transistor-transistor yang memasuki daerah jenuh ya, akan mengisi basis dengan pembawa muatan ekstra. Ini pada teori elektronika. Ya. Jika akan mengalihkan transistor dari keadaan jenuh, saturasi, ke keadaan pancung atau cut off, diperlukan waktu untuk menunggu sampai pembawa muatan ekstra meninggalkan basis. Ya. Satu cara untuk mengurangi waktu tersebut menggunakan TTL Schottky. Nah, ini secara teorinya sudah dibahas di mata kuliah elektronika. Ini aplikasinya. Ya. Jadi aplikasinya digunakan dalam IC digital, dipasang di dalam rangkaian misalnya gerbang NAND tadi. Sehingga tegangan maju dioda Schottky adalah 0,4 volt. Cara ini hampir menghapus seluruh waktu tunda saturasi. Ini waktu perambatannya 3 nanosecond, cukup kecil ya, tidak sampai puluhan, dan disipasi dayanya lumayan juga, 20 miliwatt. Tidak seperti yang tipe kecepatan tinggi ya, sampai 30 ke atas. Ini selanjutnya adalah IC TTL Schottky daya rendah 74LS-XXX. Dengan peningkatan nilai hambatan internal, ya, hambatannya ditingkatkan dan menggunakan dioda Schottky ya, pada rangkaian TTL, didapatkan hasil yang baik ternyata. Ya. Dayanya rendah 2 miliwatt dan waktu tundanya 9,5 nanosecond. 74LS00. Ya. Bentuknya tetap sama, ya, tapi ini serinya adalah LS. Ini produk Motorola. Ya. Jadi dan inilah merupakan yang paling umum di pasaran ya. Ketika Anda beli IC digital di toko-toko elektronik, yang paling umum Anda jumpai adalah seri 74LS. Dan harganya ini juga paling murah di antara seri-seri yang lain. Kenapa kok seperti itu umum? Karena bagus ya, disipasi dayanya kecil, waktu tunda perambatannya kecil juga. Ya, kita lanjutkan IC TTL Advanced Schottky 74AS. Ini berarti memberikan pertimbangan kemajuan dalam kecepatan dibandingkan dengan seri 74S. Jadi lebih cepat lagi dengan kebutuhan daya yang lebih kecil dibandingkan yang S. Ini ALS ya, bukan nama bis ya, tapi ini seri TTL juga. Nah, untuk perbandingannya kita lihat tabel ini. 74 ini yang standar, 74L ini yang low power, 74H high speed, 74S ini yang Schottky, 74LS ini yang umum, yang sering banyak digunakan. Di antara ini, maka nilai-nilai LS inilah yang paling kira-kira tengah-tengah ya. Tengah-tengahnya kenapa? Kecepatannya juga tinggi, waktu perambatannya berarti agak kecil ya. Kecil, disipasi dayanya, dia butuh dayanya kecil juga. Ini fan out-nya.
dalam seri yang sama ya. 10, 20, 10, 20, dan 20. Ya. Demikian pembahasan dari seri TTL. Untuk literaturnya dari bukunya Pak Toci, ya, Digital System Principle and Application, dan Anil Kamaini, Digital Electronic Principle, Devices and Application. Terima kasih, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.